Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk kali ini kita akan mencoba demonstrasi kontekstual tentang coaching ya, dengan coach Ibu Justina, kemudian untuk coach Bu Aisyah. Nah, sebelum melaksanakan coaching, ini ada beberapa yang saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Ini nanti yang dinilai itu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang paling penting adalah alur data yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya kepada Bu Yus selaku coach ada yang saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu? Terima kasih Pak Arif, izin saya menjawab. Di sini posisi saya adalah sebagai coach, berarti kompetensi inti yang akan saya kembangkan adalah kompetensi memfasilitasi pembelajaran. Gitu Pak. Jadi memfasilitasi pembelajaran ya. Iya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Ya, kompetensi yang secara spesifik dari tadi kompetensi memfasilitasi pembelajaran yang akan saya lakukan ini adalah strategi pembelajaran di dalam kelas supaya pembelajaran di dalam kelas ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau masalah gitu Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Yang nanti yang saya harapkan atau saya ingin capai itu adalah tercapainya rencana aksi yang diimplementasikan di dalam kelas nanti, sehingga nanti dari percakapan ini saya memperoleh beberapa solusi yang bisa menjadi pencerahan bagi coach saya. Gitu. Itu, mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Selanjutnya silahkan Ibu Yus dan Ibu Ais untuk melaksanakan praktek coaching. Monggo. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Justina. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya Bu? Kok tumben cari saya Bu? Jenengan punya waktu luang nggak Bu? Oh, luang sekali, spesial buat Bu Aisyah. Saya sediakan surprise itu karena sudah kalau datang pasti ada sesuatu gitu. Jadi saya luangkan sekali. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu sebentar. Iya, beberapa nggak Bu. Monggo. Silakan Bu. Begini Bu, saya ingin membahas masalah satu murid saya. Yaitu anaknya itu kurang mandiri. Terus mintanya ditungguin sama ibunya. Terus kalau ibunya itu pergi dari kelas atau ditinggal, itu pasti anak itu menangis. Seperti itu Bu. Saya ingin mencari atau mendapatkan solusinya Ibu dari permasalahan ini. Jadi rencana jenengan di diskusi kali ini karena ada permasalahan, ada seorang anak yang kalau di pas pelajaran ditinggal ibunya, anaknya menangis ya. Nah ini jenengan mencari solusinya. Kalau begitu tujuan akhir dari pertemuan ini nanti pinginnya jenengan seperti apa Bu? Anak tersebut sudah mandiri dan bisa mengerjakan sendiri apa-apa walaupun sekecil apapun Bu dari anak tersebut. Terus mau akrab dengan teman-teman yang lain juga, soalnya anak ini juga anaknya nggak akrab dengan teman-teman yang lain. Berarti tujuan akhirnya nanti anak menjadi mandiri gitu ya, nggak tergantung sama ibunya lagi. Karena masih TK mungkin malah ibunya juga ikut belajar di TK ya Bu ya. Gitu. Nah untuk selanjutnya nih Bu, kalau tujuan jenengan anak menjadi mandiri, nah ukuran keberhasilannya berarti apakah tetap masih mandiri atau bagaimana Bu? Ya, anaknya mandiri terus anak itu bisa mengerjakan atau menyelesaikan kegiatan secara sendiri Bu, tidak tergantung pada orang lain. Berarti sama guru ya hanya sekedar membantu saja, mendampingi sebisanya seperti itu. Berarti kalau tujuan dan ukuran keberhasilannya masih sama ya Bu ya, bahwa anak itu menjadi mandiri. Gitu nggih. Nah, selanjutnya Bu,
kalau jenengan berharap anak itu mandiri, bagaimana cara ibu atau kekuatan apa yang dimiliki ibu supaya keinginan ibu itu, tujuan ibu itu tercapai? Saya inginnya sih menciptakan lingkungan yang nyaman ya, karena mungkin anak ini menangis mungkin karena kurang nyaman, kurang beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Terus juga anak ini kurang akrab dengan teman-temannya seperti itu, karena kurang berbaur dengan teman-temannya. Kekuatan ya Bu ya. Oke. Kalau anak itu kurang berbaur, apa itu bukan hambatan Bu? Suatu hambatan juga Bu. Suatu hambatan dan juga termasuk kekuatan ibu untuk mengelola anak tersebut ya Bu? Iya, Ya, berarti kekuatan yang dimiliki ibu bagaimana mengelola anak tersebut Oke. agar bisa mandiri gitu Iya, Bu? iya. Oke. Itu berarti terus kalau itu menjadi kekuatan jenengan dan hambatan jenengan, solusinya bagaimana Bu? Ya, saya ingin menyeting kelas dengan memberikan permainan atau alat permainan edukatif yang beraneka ragam. Terus memajang hasil karya anak tersebut supaya anak itu bangga. Ya, seperti memiliki kelas seperti itu. Solusinya begitu. Satu di antaranya ya. Kalau itu satu di antaranya ya sudah, tidak apa-apa dulu ya Bu ya. Mungkin nanti di pengembangannya ini lebih banyak yang ingin jenengan sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya Bu, kalau itu satu solusinya menangani anak yang ingin mandiri ya. Nah, terus strategi yang akan jenengan lakukan apa terhadap anak tersebut? Yang ingin saya lakukan yaitu mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, yaitu di kelas dengan mengintegrasikan ke pembelajaran dan penciptaan iklim budaya positif seperti itu. Misalkan dengan memajang gambar emoji, terus memajang hasil karya anak, semuanya dipajang, itu kan anak merasa memiliki. Terus dengan memberikan hiasan-hiasan di kelas yang menarik, juga anak akan merasa senang, merasa betah di sekolah seperti itu. Itu baru satu ya Bu ya, strategi. Mungkin ada strategi yang kedua. Saya akan melakukan penguatan Bu, penguatan kompetensi sosial emosional. Penguatannya ya Kak. Iya. Terus yang ketiga ada lagi enggak Bu? Sementara itu dulu Bu yang akan saya lakukan. Berarti yang strategi yang jenengan lakukan tadi ada dua ya Bu ya. Berarti nanti ini berjalan berbarengan ya Bu ya. Berarti pengembangan kompetensi sosial emosional melalui hasil karya anak tersebut yang dipajang di dinding-dinding gitu. Mungkin saya juga akan melakukan pendekatan dengan anak dengan melakukan restitusi Bu. Ya, mungkin karena anak itu takut mungkin ya, selain kurang nyaman di sekolahan, kurang adaptasi, kurang akrab dengan teman, mungkin karena takut dengan saya mungkin takut bu gurunya galak ya. Padahal anak itu bu gurunya ndak galak aja udah takut, apalagi galak ya. Seperti itu. Mungkin saya ingin lebih mendekati anak tersebut, bagaimana agar anak tersebut mau belajar tanpa ibunya seperti itu. Ini mungkin karena kedekatan dengan anak terlebih dahulu yang perlu itu seperti itu. Dicoba di kelas ya. Berarti tadi ada 3 strategi yang ingin jenengan laksanakan ya itu. Nah, kemudian yang berikutnya nih Bu, strategi yang akan jenengan laksanakan itu tadi akan diimplementasikan kan? Nah, berapa jangka waktu yang dibutuhkan anak tersebut supaya mandiri? Mungkin ya kurang lebih 1 minggu untuk karena kan juga untuk menyiapkan hiasan-hiasan, terus melibatkan orang tua kan juga perlu itu untuk menyiapkan bahan-bahannya untuk menghias kelas, terus menyiapkan bahan-bahan pembelajaran atau alat permainan edukatif juga saya kan juga perlu pertimbangan juga seperti itu. Jadi saya butuh proses atau butuh waktu 1 minggu. 1 minggu. Berarti strategi yang akan diterapkan dalam jangka 1 minggu. Atau ada lagi Bu? Sementara 1 minggu. Terus kalau penilaian di TK kan setiap hari nggih. Iya. Itu mencakup 6 aspek perkembangan ya, mulai dari nilai agama, terus bahasa, kognitif,
seni, sosial emosional juga ada untuk di TK itu. Makanya saya kan ada catatan kecil, catatan kecil tentang perilaku anak. Namanya catatan anak record kan itu biasanya spontan. Anak itu melakukan misalkan Dinda ini kan anaknya juga sepertinya anak yang cerdas, tapi itu kurang kemandirian aja seperti itu. Padahal dia bisa melakukan sesuatu itu sendiri, tapi kurang keberanian saja. Mungkin saya akan memberikan catatan kecil tentang perubahan perilaku anak tersebut seperti itu. Sekecil apapun saya catat. Berarti strategi yang diterapkan tadi ada 3 dalam jangka waktu 1 minggu dan di sini 1 minggu dikelola supaya cukup ya Bu ya. Ya itu. Bagaimana kalau ternyata dalam 1 minggu itu jenengan belum berhasil Bu? Ini apa yang akan Ibu lakukan? Saya tetap berusaha Bu. Kalau 1 minggu udah bisa ya 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan ya 1 semester nggak apa-apa Bu. Yang penting ada perubahan sedikit-sedikit. Positif Ibu di luar kelas, positif Ibu di gerbang, positif Ibu pulang seperti itu. Nah seperti itu. Kalau anak TK kan butuhnya sedikit-sedikit ya. Kalau langsung ditarik itu pasti anak nangis, malah narik gurungnya seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya berarti nanti apabila tidak berhasil dalam waktu 1 minggu berarti nanti akan diperpanjang lagi. Berarti ukuran keberhasilannya tadi jelasnya bagaimana Bu tadi? Ukuran keberhasilannya tadi jelasnya. Oh iya, misalkan 1 minggu itu anak itu belum berhasil, berarti nanti saya 1 bulan. Misalkan belum berhasil ya 1 semester, berarti saat terima rapot. Nanti kan di situ ada tulisannya anak ini belum mandiri karena ketika ditinggal orang tuanya, itu kan berarti, sosial emosionalnya belum muncul. Berarti ukuran keberhasilannya anak menjadi mandiri. Seperti itu. Berarti sudah ada ketemu titik poinnya ini Bu ya dari strategi jenengan. 1 minggu enggak bisa, 1 bulan enggak bisa, 1 semester, yang intinya anak menjadi berhasil gitu ya. Di nanti yang tertulis di raport gitu nggih. Nah kemudian yang berikutnya ini Bu, komitmen apa yang akan Bu Aisyah lakukan terhadap rencana jenengan tersebut, strategi jenengan tersebut? Komitmen saya ya mengimplementasikan itu Bu, pembelajaran itu ke dalam pembelajaran setiap harinya. Itu apalagi soal kemandirian anak itu perlu sekali, karena anak yang kreatif itu harus anak mandiri. Seperti itu. Kalau tidak mandiri, anak itu biasanya kurang kreatif, karena masih tergantung pada orang lain. Oke. Ya, jadi komitmennya adalah dengan mandiri anak menjadi kreatif. Ya. Berarti ini nanti komitmen yang akan Ibu jalankan ya. Kemudian yang berikutnya Bu, untuk menjalankan komitmen ini mungkin Ibu butuh kolaborasi ya. Untuk membantu panjenengan baik dalam fasilitas yang akan disediakan untuk anak tadi ataupun yang lainnya ya. Kira-kira siapa yang akan membantu panjenengan dan apa bentuknya? Semua pihak Bu, terutama orang tua. Orang tua juga harus mendukung. Misalkan anaknya mau ditinggal ya orang tua harus tega. Tega. Nggak usah anakku kepriye, nggak usah. Kalau tinggal bismillah, anak ada bu gurunya seperti itu. Mbak saya mintanya seperti itu. Terus juga keterlibatan orang tua misalkan untuk memajang hiasan-hiasan, terus anak juga ikut memajang, jadi adanya kolaborasi. Juga guru atau teman sejawat saya juga ikut membantu dalam kemandirian anak ini juga. Tidak cuma di kelas saya, tapi juga di kelas lain seperti itu. Berarti untuk yang akan membantu komitmen jenengan yang pertama adalah orang tua, kemudian anak sendiri juga dilibatkan, kemudian rekan sejawat jenengan berarti teman, kalau TK berarti dengan rekan temannya satu kelas ya Bu ya. Gitu. Oke Bu, untuk yang terakhir ini bagaimana tindak lanjut jenengan untuk menyikapi rencana aksi jenengan? Tindak lanjutnya saya ingin juga berkoordinasi dengan panjenengan ini Bu. Yang selaku kepala sekolah saya mungkin keterbatasan saya, kurang pengalaman, saya juga ingin mendapatkan ide atau gagasan lain setelah ini.
mungkin ini akan saya implementasikan ya, paling tidak besok saya akan menghias yang bagus, terus juga memajang hasil karya anak biar anak itu merasa memiliki kelas ini dan memberikan motivasi untuk teman-temannya anak ini agar mau mengajak bermain si Dinda ini. Jadi merasa saya itu kok dibutuhkan sama teman-teman yang lain. Jadi kok aku nggak ada koncone ya. Nah, kadang kan anak merasa kok nggak ada yang mau mainan sama saya. Itu mungkin karena seperti itu. Jadi si Dinda ini tidak mandiri. Tanya ditungguin ibunya. Oke Bu, berarti tindak lanjut yang akan jenengan lakukan, satu, dukungan kepala sekolah. Yang kedua, mulai besok pagi akan segera melakukan implementasi, di antaranya dengan menghias dinding-dinding gitu. Oke Bu, berarti kita sudah dari sini berarti sudah ada tujuan dari diskusi ini sudah ada semua ya Bu ya, sudah terwujud ya Bu ya. Nah kemudian yang berikutnya Bu, apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan? Sementara ini belum Bu, mungkin nanti kalau memang 1 minggu ini saya belum menemukan solusi, anak ini tetap belum mandiri, saya akan bertanya lagi dengan jenengan Bu, akan berkonsultasi kepada jenengan. Oke Bu, terima kasih Bu. Berarti nanti saya tunggu ya hasil implementasi penerapan jenengan dari strategi jenengan tadi 1 minggu ke depan. Monggo kehadiran jenengan saya nanti bagaimana hasilnya. Saya jadi penasaran Bu, penasaran. Yang pasti saya selalu mendukung jenengan. Gitu. Matur nuwun Bu nggih. Sudah lega-lega ini Bu dengan saya berkonsultasi, dengan saya membahas masalah anak ini mending lega Bu. Pikiran kok anak ini kok setiap datang pagi-pagi mesti kok ibunya digondeli kenceng Bu. Saya jadi bingung. Ini anak kenapa? Kadang jadi patung juga Bu. Di depan pintu. Menghalangi temannya yang masuk seperti itu. Berarti sudah ada solusi ya Bu ya dari permasalahan yang jenengan melalui diskusi ini. Berarti pembicaraan diskusi kita cukup sampai di sini Bu. Sampun Bu, matur nuwun sangat Bu atas waktunya yang jenengan berikan kepada saya. Sama-sama Bu Aisyah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perspektifnya. Selanjutnya untuk pasca observasi nanti akan disampaikan oleh Dr. Ayu. Matur suwun wekdalipun untuk pasca observasi sapunika hari ini kami tadi sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Bu Ais dan Bu Yus lakukan. Kami sudah mencatat beberapa hal. Sebelumnya saya mau menanyakan kepada Bu Yus tentunya sebagai coach, pengalaman apakah yang sudah Ibu Yus dapatkan dengan kegiatan coaching kali ini? Terima kasih Bu Ayun. Tadi dari keterampilan coaching ini tadi ya mengalir begitu saja, dan saya melihat Bu Aisyah sebagai coach itu akhirnya tergugah, itu apa sih yang mau disampaikan, secara tidak sengaja akhirnya mengalir sendiri Bu. Ini yang membuat saya bahagia. Ibaratnya berarti dalam indikatornya, melihat ekspresinya itu saya berhasil menjadi coach. Karena ternyata menerapkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, ini tuh satu rangkaian. Ya kalau kita tidak bisa mengelola ini, ya mungkin menjadi tersendat-sendat gitu ya, nggak bisa lancar gitu, mau ngomong ya juga malu, mau mengungkapkan takut seperti itu. Jadi kita harus bisa membawa diri kita ke sadar betul siapa yang kita ajak bicara gitu. Dan kemudian yang berikutnya saya berusaha sudah mengikuti alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Insya Allah sudah beberapa poin di indikator masing-masing tahapan Tirta itu sudah terpenuhi. Begitu Bu Ayu. Baik, selanjutnya pada catatan yang kedua, saya tadi sudah mencatat, saya dan Pak Arif sudah mencatat bahwa
ada pelaksanaan alur tirta seperti yang tadi Bu Yus sudah sampaikan, bahwa Bu Yus tadi juga sudah melakukannya. Mulai tujuannya tadi saya mencatat ada 2 pertanyaan, identifikasi ada 3 item pada rencana aksi ada 3 yang disampaikan, juga pada tanggung jawab yang merupakan satu paket alur tirta sudah tersampaikan dengan baik. Dan adapun pada kompetensi inti coaching yaitu present, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tadi Bu Yus juga sudah melakukannya dengan sangat baik. Kemudian pertanyaan pemungkas ya Bu, terakhir yang mau saya tanyakan adalah bagaimanakah kompetensi yang ingin Bu Yus kembangkan lagi setelah melakukan coaching kali ini? Adakah kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Bu Ayun tadi atas hasil pengamatannya sudah masuk semua ya Bu. Berarti dari saya sendiri menilai dan dari jenengan sebagai pengamat juga menilai ternyata sama gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi saya tidak berat sebelah. Takutnya kalau saya sendiri kan berat. Untuk yang berikutnya ini Bu, tadi ada kompetensi keterampilan apa yang dikembangkan. Kalau tadi kan memfasilitasi pembelajaran, tetapi di sini nanti ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi menjalin hubungan. Ya, karena hubungan itu perlu untuk dalam dunia kerja kita. Misalnya saya dengan murid juga harus bisa membawa diri di tempat posisi apa saya. Kemudian yang keterampilan kedua adalah berkomunikasi. Kadang saya kalau lihat orangnya dulu sudah, jangankan menjalin hubungan, mau ngomong apa aja aku udah berhenti Bu, sudah nggak bisa gitu ya. Jadi 2 kompetensi ini yang akan saya kembangkan. Begitu Bu Ayun. Terima kasih Bu Yus atas jawabannya. Jadi saya cukup, saya kembalikan kepada Pak Arief. Monggo Pak Arief. Terima kasih Bu Yus dan Bu Ais sudah mempraktekkan tentang praktek coaching. Selanjutnya mungkin bisa dikembangkan lagi di apa namanya? Selanjutnya mungkin nanti bisa dikembangkan lagi di praktek sehari-hari di sekolah masing-masing. Mungkin dari saya cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.